Tomo. Terus pundi Syekh, angger Kiai Cirebon durung rawuh, aja mbok awiti perang. Sinten Syekh? Kakang Mas Kiai Abbas saka Buntet. Mbae. Ketika proklamasi kemerdekaan tahun 45, negara baru berusia 3 bulan. Agustus, September, Oktober, November. Pertempuran 10 November di Surabaya harusnya pecah tanggal 9. Pak Nur Rahmat tahu dari mana? Saya mijeti guru saya, didongengi guru saya ikut perang. Saya diledek, kowe penak dadi prajurit tok beras 18 kilo. Bayaram genep, aku ndek mono melu perang, nangkap tank kayak Inggris, ora iso nyopir, tak lapi sarung. Sambil saya pijet guru saya di Lasem, bercerita pada saya, perang itu jane tanggal 8 malam 9. Kenapa mundur tanggal 10 November? Bung Tomo matur Ki Hasyim Asy'ari, Bapak TNI Jenderal Sudirman yang paru-parunya tinggal separuh, badannya hanya tinggal kulit membalut tulang. Panglima TNI ini penasihatnya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim dawuh teng Bung Tomo, Yai, Syekh, mangke dalu badhe kula awiti perang. Ojo kebengi, jangan nanti malam Tomo. Kalau kamu perang nanti malam tidak akan menang menghadapi Inggris. Karena Inggris mempunyai kapal induk dari Lamongan sampai Selat Madura. Di atas kapal induk ada pesawat terbang. Kalau menjatuhkan bom di Surabaya, terbakar nanti Surabaya. Yang kamu bawa prajurit Madura, gawanane celurit. Apa non celurit iso gantol mantar makmur? Tunggu Tomo. Terus pundi Syekh, angger Kiai Cirebon durung rawuh, aja mbok awiti perang. Sinten Syekh? Kakang Mas Kiai Abbas saka Buntet. Baik. Pak Fuad Hasyim. Hadratus Syekh Kiai Hasyim durung rawuh, aja mbok awiti perang. Wonten napa nu Syekh? Kiai Abbas dinteni. Kiai Abbas iku nek dalu ora kersa sare. Kuwatir nek atine pedhot hubungan karo Gusti Allah Taala. Tingkat makame dudu makom syariat. Ora mung trimo ahli thariqah ning ahli hakikat. Kiai Abbas iki mlebu nang dawuh Kanjeng Nabi, innalillahi rijalan lau aqsamu 'ala Allahi la abarrahum. Gusti Allah kagungan senopati gagah, angger ngrenon donga mesti kabul. Patah tumbuh silih berganti. Amin. Mbah Abbas saking Buntet dinteni kalih Mbah Hasyim tanggal 9 mandap teng stasiun Semut. Malam 10 perang digerakkan. Inggris berani berkata, negara baru merdeka 3 bulan, musuh saya raja lautan, mana mungkin kamu bisa menang? Kamu punya senjata rampasan, kamu punya prajurit baru terlatih kemarin, ini sudah profesional. Apa yang terjadi? Inggris yang memperkirakan menang jadi kayak kucing diraupi. Ngertos kucing tiang ke Cirebon? Malu Inggris. Karena dalam pertempuran itu Inggris kehilangan Brigadir Jenderal Malabe. Perang niku nek kelangan sirsan, pangkat kula niki sirsan. Bribtu Nur Rahmat gugur kecil. Ora urip kesatuan. Upacara militer mawon boten perlu Kapolres, serahno Kapolsek. Kapolsek wani wakilan soalnya sing mati Bribtu. Sing mati Brigadir Jenderal Malabe horek Inggris. Negara merdeka lagi 3 sasi. Dikira timun musuh. Duren. Ternyata kekuatan rahasianya di mana? Nuwun sewu. Hadratus Syekh Kiai Hasyim dawuh, ojo awet perang. Nek Buntet durung rawuh, ora tau sare. Iki ora tau sare. Muga-muga mandap malih abdale. Amin. Boleh selesai Sunan Gunung Jati dengan tugas-tugasnya. Tapi mudah-mudahan kader-kader Cirebon, Kasepuhan dan Kanoman akan tetap menghadirkan orang-orang terhormat yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
Sangat luar biasa sambutan dari TNI ini. Terima kasih kepada Pak TNI yang telah menceritakan perjuangan dari leluhur bangsa Indonesia. Karena memang perjuangan kemerdekaan ini adalah hasil dari para perjuangan kiai ulama pribumi yang telah rela mengorbankan nyawa, darah, harta, dan semuanya. Mereka rela berkorban untuk menjaga kemerdekaan yang telah diraihnya. Akan tetapi untuk saat ini banyak sekali oknum-oknum yang menjadi pengkhianat bangsa. Mereka tidak ikut berjuang, mereka tidak ikut berdarah-darah melawan para penjajah. Akan tetapi mereka mau mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan dari leluhur mereka. Ini adalah pengkhianat bangsa. Mereka mau seenaknya saja mengakui kemerdekaan Indonesia hasil perjuangan mereka. Kita harus bangga untuk menceritakan perjuangan para leluhur kita yang telah berjuang memerdekakan Indonesia, untuk menanamkan cinta kepada para pejuang kita, untuk menanamkan cinta pada bangsanya sendiri. Jangan sampai pembelokan sejarah, pembelokan situs sejarah ini dibiarkan saja, karena jika dibiarkan maka akan sangat membahayakan untuk anak cucu keturunan bangsa Indonesia. Anak keturunan bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa akan kehilangan jati dirinya. Mereka akan menjadi budak di negaranya sendiri, karena mereka mengetahuinya bahwa orang-orang yang berjuang memerdekakan Indonesia adalah dari golongan lain selain pribumi. Ini adalah sangat membahayakan sekali. Maka dari itu kita semua sebagai rakyat Indonesia harus bangkit dan melawan orang-orang yang ingin membelokkan sejarah Indonesia, sejarah perjuangan Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Pak TNI. Salam hormat kami dari rakyat Indonesia. Sangat mendukung untuk selalu menceritakan para perjuangan leluhur kita. Semoga dari semua kalangan masyarakat, baik masyarakat sipil, tentara, dan semuanya bersatu untuk bersama-sama melawan orang-orang yang ingin membelokkan sejarah Indonesia, karena tidak lain tujuan dari mereka adalah ingin menguasai Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.